Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dosen pembimbing mata kuliah ilmu ekonomi yang saya hormati dan seluruh hadirin atau seluruh pemirsa yang ada di manapun Anda berada. Perkenalah pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menyampaikan beberapa materi, namun sebelumnya perkenankan juga kami untuk berkenalan terlebih dahulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Semoga dengan kita saling mengenal ada tumbuh rasa sayang antara Anda dengan kami. Baik, dari kelompok kami ada beberapa anggota kelompok, di antaranya yang pertama adalah Ulfa Ardita dengan NPM 222020107. Berikutnya ada Muhammad Setianto dengan NPM 222020170. Dilanjutkan ada Nuril Kiromah dengan NPM 22202010052. Berikutnya ada Fahar Kartiko dengan NPM 22202010082 dan yang terakhir adalah saya sendiri Hanif Farul Irfani dengan NPM 222020160. Baik, para pemirsa, pada kesempatan kali ini akan ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh materi-materi kita yang saya sebutkan tadi, yang sangat luar biasa. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji dan juga belajar bersama-sama terkait bagaimana itu oligopoli dan juga monopoli yang terjadi di luar negeri. Nah, kami sudah berusaha dan juga sudah berdiskusi terkait beberapa kasus yang sudah terjadi di beberapa negara. Nah, kami perkenankan untuk nanti pemateri-pemateri bisa menyampaikan materi-materinya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada pemateri pertama untuk dapat membacakan atau menyampaikan materinya. Kepada pemateri pertama, waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan. Beberapa Baik, para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini akan ada beberapa materi yang akan kita kaji bersama-sama. Di antaranya adalah yang pertama mengenai pengertian dan karakteristik oligopoli. Yang berikutnya adalah contoh kasus. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang keempat adalah dampak kasus. Dilanjutkan yang kelima adalah cara mengatasi oligopoli. Dan juga yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka kami persilahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materi-materinya. Waktu dan tempat sepenuhnya kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian pasar oligopoli. Oligopoli adalah keadaan pasar dengan satu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jadi, ketika ada sebuah barang yang homogen atau sama diproduksi, yang memproduksi itu hanya ada beberapa perusahaan, bisa 1, 2, 3, sampai 5 saja, jumlahnya tidak banyak. Yang mana pada kegiatan persaingan antar perusahaannya sangat ketat, karena mereka berusaha memperebutkan pasar atau konsumen yang akan membeli produk mereka. Dan pemasarannya dilandasi oleh daya cipta suatu produk. Jadi semakin baik kualitas dan semakin banyak kuantitas suatu produk, produk tersebut akan bisa merajai penjualan atau menguasai pasar. Saya kira itu materi pengertian pasar oligopoli. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih untuk pengambilan materi yang pertama, yakni pengertian pasar oligopoli. Dilanjutkan untuk materi yang berikutnya adalah karakteristik oligopoli. Kepada yang bertugas, kami persilakan. Karakteristik. Karakteristik pasar oligopoli ada 3 hal. Yang pertama, sedikit penjual. Hal ini diakibatkan karena untuk ikut masuk ke dalam pasar dan ikut bersaing di dalam pembuatan sekaligus pemasaran suatu produk membutuhkan biaya investasi yang besar, sehingga tidak semua produsen atau perusahaan dapat ikut masuk ke dalam lini produksi yang ada di pasar oligopoli, seperti produksi kendaraan bermotor dan produksi provider internet. Kemudian yang kedua adalah produk sejenis atau diferensiasi. Produk yang diproduksi bisa saja sejenis atau diferensiasi atau berbeda. Jadi ketika sebuah perusahaan memproduksi suatu barang dalam pasar oligopoli, perusahaan itu bisa saja memasarkan produk yang berbeda dengan konteks atau fungsi yang sama, sehingga harga yang ditawarkan pada pasar oligopoli akan relatif stabil. Kemudian yang ketiga adalah kontrol harga tapi saling menguntungkan. Kontrol harga yang saling menguntungkan ini menguntungkan bagi konsumen karena konsumen tidak akan mengeluarkan biaya yang terpaut jauh untuk mendapatkan produk dengan kualitas atau tingkatan yang sama. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan pada materi karakteristik. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa penyampaian kata karakteristik pada pasar oligopoli ini ya. Nah, namun lebih jelas lagi kita akan lanjut ke poin-poin yang berikutnya, yakni adalah materi yang sudah kita kaji bersama-sama, yakni kasus oligopoli yang terjadi di negara tetangga kita, Australia. Nah, lebih jelas dan juga lebih rincinya akan disampaikan oleh pemateri kita yang kedua. Kepada pemateri yang kedua, waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya akan menyampaikan kasus oligopoli media massa Australia. Yang poin pertama yaitu hanya dikuasai oleh segelintir orang kaya. Dalam konteks media massa di Australia, korelasi antara media massa terhadap politik dan pemerintahan lebih erat lagi karena praktek oligopoli berlangsung di sana. Beberapa kritikus berargumen bahwa kekuatan media berkorelasi erat dengan pemilik media massa tersebut. Media massa di Australia hanya dikuasai oleh segelintir pengusaha kaya saja, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam konteks pemilikan media massa berlaku sistem yang sangat oligopoli. Oligopoli berkembang karena faktor ekonomi dan politik. Maka ketika ada suatu perusahaan media massa yang kekurangan finansial ketika berproduksi, maka para pengusaha kaya bisa menjadi donatur atau terkait pemberian izin, maka disinilah politik oligopoli terjadi. Oligopoli ini semakin berkembang karena faktor-faktor politik yang ada seperti pemberian izin membuat televisi ke perusahaan tertentu saja. Lagi pula sebagai pemain lama raja-raja media di Australia sudah mendapatkan kemampuan yang sangat sulit diganggu, baik dalam konteks ekonomi maupun dalam konteks politik. Dan poin yang kedua, yaitu media massa Australia dikuasai oleh
dua pengusaha besar dan terkenal, Rupert Murdoch dan Carrie Packer. Tidak hanya raja media di Australia, mereka berdua termasuk penguasa-penguasa media di dunia ini. Murdoch yang selama puluhan tahun mengembangkan sayap News Corporation miliknya ke berbagai pelosok dunia adalah pemilik saham di Fox News, Star TV, Studio 20th Century Fox, surat kabar The Times dan The Sun di London, televisi kabel Fox News, Fox Sport, dan lainnya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang kedua. Sangat luar biasa dan juga sangat jelas bahwa ini merupakan kasus oligopoli yang sudah terjadi di negara Australia. Nah, tentu saja kita akan membedah terkait. Nah, akan lebih rinci dan juga lebih jelas kembali. Kita akan simak bersama-sama materi yang berikutnya akan disampaikan oleh pemateri yang ketiga yang tak kalah luar biasa juga. Nah, langsung saja kepada pemateri yang ketiga, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator atas waktu yang diberikan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi oligopoli media massa. 1. Kekuatan besar yang dimiliki media massa. Nah, di sini yang dimana media massa dapat mempengaruhi suatu aktor untuk berperilaku sesuai apa yang dikehendaki media massa tersebut. Ya, media massa memang memiliki kemampuan mempengaruhi mindset seseorang, juga dapat mempengaruhi perspektif kita dalam memandang dunia. Sehingga banyak orang yang ingin menguasai atau memanfaatkan untuk kepentingan yang ingin diraihnya. Contoh, iklan di media massa, penyanyi, bahkan sampai ke ranah politik. Ini pun menjadi faktor oligopoli media massa di Australia. 2. Media massa sebagai sarana politik. Nah, yang di sini yang dimana negara Australia dibangun dengan demokrasi liberal. Dari itu, maka media massa dijadikan salah satu pilar yang sangat esensial dalam sistem politik di Australia. Dapat diartikan bahwa demokrasi liberal ialah sistem yang berdasarkan pada hak-hak individu. Setiap warga negaranya dianggap bisa menjadi pihak yang punya kuasa. Ya, disinilah faktor terjadinya oligopoli. Karena media massa merupakan pendorong atau faktor untuk men-trigger agar pandangan politiknya dapat disebarluaskan ke masyarakat luas, terutama bagi daerah pemilihnya. 3. Mutualisme media massa dengan politik. Tanpa berita, media massa tidak akan bisa berjalan. Dan seperti apa yang kita diskusikan tadi kepada poin kedua, bahwa politisi membutuhkan media massa agar pandangan-pandangan politiknya disebarkan. Terima kasih. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang ketiga yang sudah menyampaikan mengenai faktor yang mempengaruhi oligopoli di media massa. Nah, kita masih berlanjut para pemirsa, akan kita sama-sama simak materi yang berikutnya, yakni materi tentang dampak oligopoli media massa, terutama yang sudah terjadi di Australia. Akan lebih jelasnya dan juga lebih rincinya akan disampaikan oleh pemateri kita yang keempat, pemateri yang tidak kalah luar biasa juga. Kepada pemateri yang keempat, waktu dan tempat sepenuhnya kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan kembali menyampaikan materi yaitu dampak oligopoli media massa. Oligopoli seperti halnya pisau bermata dua memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif terdapat sedikit pelaku karena sesuai dengan karakteristik pasar oligopoli yang pertama yaitu sedikit penjual. Hal ini merupakan dampak positif.
yang hal ini dipicu karena pengawasan terhadap kualitas dan penentuan kuantitas barang akan lebih mudah dijalankan, serta akan mendorong masing-masing produsen untuk bersaing secara sehat dengan menghasilkan produk-produk dan pelayanan terbaiknya. B. Berkembangnya iptek dalam inovasi produksi. Karena masing-masing perusahaan saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan yang besar, mereka akan mengembangkan inovasi di bidang iptek untuk kegiatan produksi mereka agar bisa lebih menghemat sumber daya, seperti penggunaan mesin-mesin baru yang canggih sebagai sarana produksi. Kemudian, selain dampak positif, terdapat pula dampak negatif dari oligopoli media massa, yaitu timbulnya inefisiensi produksi. Karena dalam persaingan pasar oligopoli tidak ada efisiensi produksi, akan timbul efisiensi produksi dengan menggunakan sumber daya besar-besaran untuk memperoleh target atau hasil yang ingin dicapai. Kemudian perusahaan akan menentukan harga yang relevan dengan ongkos atau kos biaya yang sudah mereka keluarkan sebagai beban atau biaya produksi. Kemudian yang kedua adalah ketidakseimbangan persaingan antara produsen besar dan UMKM. Seperti yang kita ketahui, pasar oligopoli ini adalah pasar yang hanya dikuasai oleh segelintir produsen. Karena untuk ikut masuk dan bersaing di dalam pasar oligopoli membutuhkan modal yang sangat besar dan eksistensi produk yang sudah sangat terpercaya, maka hal ini akan menimbulkan ketidakseimbangan persaingan antara perusahaan yang sudah mempunyai nama dengan UMKM kecil. Karena UMKM kecil tidak akan bisa menandingi kekuatan produksi maupun kekuatan kredibilitas nama besar dari perusahaan yang sudah lama berkecimpung di bidangnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai dampak oligopoli media massa. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang keempat ini ya. Sudah menyampaikan tentang seperti apa dampak oligopoli media massa ini yang sudah terjadi. Kita simak bersama-sama di Australia. Nah, agar lebih jelas kembali, kita masih ada materi yang berikutnya, yakni mengenai cara mengatasi oligopoli media massa. Nah, ini juga akan disampaikan oleh pemateri kita yang berikutnya yang tidak kalah luar biasa juga. Nah, kepada pemateri yang berikutnya, maka waktu dan tempat sepenuhnya kami persilakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan moderator. Nah, cara Australia mengatasi oligopoli media massa ini dengan 1. Dewan Pers Australia mengadopsi piagam pers bebas. Hal ini adalah untuk pendalaman pengertian kebebasan komunikasi. Piagam ini mengakui pengesahan Australia terhadap pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, hak untuk mendukung arus bebas informasi dan menyokong Dewan Pers untuk pengembangan kebijakan. Tujuannya untuk menjaga kemerdekaan pers yang menjadi dasar dukungan bagi Dewan Pers untuk kebebasan berbicara. Yang kedua, media mengedepankan prinsip diversity of ownership dan plurality of content. Hal ini bertujuan agar individu dan komunitas memiliki akses yang sama kepada media. Yang ketiga, masyarakat Australia harus cerdas dalam mencari sudut pandang tentang media. Sudut pandang yang dimaksud
tentang berita lingkaran politik oligarki media massa ini, karena oligopoli media massa yang terjadi oleh para konglomerasi media massa. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kita yang kelima sudah menyampaikan bagaimana cara mengatasi oligopoli media massa yang salah satunya sudah terjadi di Australia ini. Maka, perkenankanlah saya sebagai moderator untuk membacakan kesimpulan pada materi dan juga kasus oligopoli yang sudah kelompok kami diskusikan. Nah, kesimpulannya adalah perkembangan oligopoli media massa di Australia ini tidak hanya didasari oleh faktor ekonomi, namun juga faktor politik. Dalam pelaksanaannya, kita tahu bahwa membentuk media massa ini membutuhkan dana atau modal yang sangat tidak sedikit. Selain itu, dana pengembangannya juga sangat besar. Dengan demikian, tidak semua orang mampu untuk ikut berperan di sini. Para pemilik media ini sangat mempunyai korelasi yang erat bagi pemerintah. Nah, maka kita dari kelompok kami ini memiliki saran dan juga pesan, yakni menurut kelompok kami, dalam melaksanakan oligopoli ini tentu saja terdapat banyak kekurangan dan juga kelebihan. Namun, jika dirasa dalam pelaksanaannya ini lebih banyak memberikan dampak negatif atau kekurangan, maka baik juga untuk kita lebih membenahi pelaksanaan sistem oligopoli ini yang terjadi di Australia. Agar apa? Agar lebih baik ke depannya dan juga lebih bermanfaat bagi masyarakat Australia pada khususnya dan juga masyarakat seluruh dunia pada umumnya. Baik para hadirin dan juga para pemirsa, penyampaian materi kita tidak akan hanya selesai pada kesempatan ini, namun kita juga akan masih membahas materi yang berikutnya seperti yang sudah saya katakan pada awal pertemuan kita tadi, bahwa kita tidak hanya belajar mengenai oligopoli, ya ini kita juga akan belajar mengenai monopoli. Nah, pasar monopoli. Apa itu pasar monopoli? Nah, nanti kita juga akan mendengarkan dan juga menyimak bersama-sama seperti apa monopoli dan juga kasus-kasus monopoli yang sudah terjadi. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami sudah mendiskusikan salah satu kasus monopoli yang sudah terjadi di Amerika. Nah, sebagai contoh adalah monopoli Facebook. Nah, maka kita juga akan, saya tidak akan menjelaskan sendirian. Saya dan teman-teman akan menyampaikan secara bersama-sama dan bergantian. Nah, maka dari itu, kepada pemateri-pemateri yang tadi sudah bertugas, alangkah baiknya untuk kita bertugas kembali menyampaikan apa yang akan kita sampaikan. Nah, sebelumnya dalam kesempatan kali ini juga ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian dan karakteristik monopoli, terus dilanjutkan yang kedua adalah contoh dan kasus. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi monopoli. Yang keempat adalah dampak dari kasus tersebut. Yang kelima adalah cara mengatasi kasus monopoli. Dilanjutkan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, untuk membersihkan waktu kembali, mari kita simak bersama-sama penyampaian materi ini kepada pemateri yang pertama. Waktu dan tempat kami persilakan. Pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya terdapat satu kekuatan atau satu penjual, yang artinya di dalam pasar tersebut hanya ada satu penjual atau satu produsen tunggal untuk suatu barang yang dipasarkan tanpa adanya pesaing. Jadi perusahaan tersebut menguasai seluruh produk yang ia pasarkan dengan leluasa. Salah satu contohnya adalah pada perusahaan listrik
ataupun perusahaan transportasi di bidang kereta api. Itulah sedikit pengertian singkat dari pasar monopoli. Berikutnya kita akan beralih kepada materi, tapi sebelum itu saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang pertama. Dilanjutkan untuk materi yang berikutnya, mungkin belum berganti orang atau mungkin bisa berganti orang. Nah, silakan kepada pemateri yang berikutnya, waktu dan tempat kami persilahkan. Kemudian yang kedua adalah karakteristik daripada pasar monopoli. Di sini saya akan menyampaikan beberapa karakteristik dari pasar monopoli, yaitu yang pertama adalah hanya ada satu produsen. Ini seperti yang disampaikan awal tadi pada saat pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang hanya dihuni atau dimiliki oleh satu perusahaan atau satu produsen tunggal di dalam memproduksi suatu barang yang sifatnya barang tersebut berkesinambungan untuk kepentingan orang banyak sehingga barang tersebut bisa dikatakan adalah barang yang pasti diperlukan tapi produsennya hanya satu. Kemudian yang kedua adalah close substitutes. Artinya adalah tidak ada substitusi atau barang pengganti untuk barang yang diproduksi oleh perusahaan yang memonopoli suatu hal produksi, sehingga masyarakat ataupun konsumen tidak akan bisa mencari barang pengganti daripada barang yang sudah dipasarkan oleh perusahaan tunggal yang memproduksi barang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah produsen memiliki kekuatan menentukan harga. Karena dalam pasar monopoli ini hanya terdapat satu orang penjual atau satu perusahaan penjual sekaligus pemproduksi, maka mereka akan dengan bebas dan leluasa menentukan harga sesuai dengan relevansi budget atau dana anggaran dari konsumen. Yang keempat adalah tidak ada perusahaan lain yang memasuki pasar karena berupa hambatan keunggulan perusahaan. Hal ini tentunya selaras dengan pasar monopoli yang menguasai bidang tertentu dengan nilai investasi atau biaya untuk masuk ke dalam pasar tersebut sangat terlampau besar, bahkan melebihi besaran daripada masuk ke pasar oligopoli, sehingga hanya ada satu perusahaan tunggal yang mempunyai berbagai macam keunggulan yang bisa masuk dan ikut bersaing serta bertahan di pasar monopoli tersebut. Terima kasih, itulah sedikit penjelasan karakteristik pasar monopoli. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang pertama. Nah, itu tadi adalah karakteristik pasar monopoli. Tentu sudah dijelaskan secara definisi dan juga contoh-contohnya. Nah, kita akan berlanjut ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai tentang kasus monopoli yang sudah kelompok kami diskusikan dan juga sudah beredar di media-media. Salah satunya adalah monopoli Facebook di Amerika. Nah, kali ini akan disampaikan oleh pemateri kita yang berikutnya yang tidak kalah luar biasa dan juga tidak kalah menarik ya. Kepada pemateri yang kedua, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya akan menyampaikan monopoli Facebook di Amerika dengan ada 3 poin. 1, digugat 40 negara. Ini bukan 40 negara ya, tapi negara bagian di Amerika Serikat. Kalau di Indonesia tuh seperti provinsi. 2, 40 jaksa menandatangani gugatan. 3, melakukan monopoli lebih dari 1 dekade. Facebook digugat oleh 40 negara bagian karena Facebook telah melanggar undang-undang antirus. Undang-undang antirus itu adalah hukum atau undang-undang persaingan, yaitu peraturan melawan kebiasaan dagang yang merendahkan persaingan atau dianggap tidak adil.
Gugatan tersebut juga meminta pengadilan untuk memerintahkan divestasi aset. Di sini divestasi aset bisa dikatakan dengan pengurangan kepemilikan berupa saham dari sebuah perusahaan, yaitu WA, WhatsApp, dan Instagram. Karena pada tahun 2012, Facebook membeli Instagram seharga 1 miliar US dollar, kemudian Facebook membeli Instagram pada 2014 seharga 22 miliar US dollar. Lebih dari 40 jaksa agung menandatangani gugatan, sementara FTC itu sama dengan Komisi Perdagangan Federal, telah melakukan penyidikan anti-rus terhadap Facebook sejak Juni 2019. Hingga melakukan monopoli lebih dari 1 dekade. Selama hampir 1 dekade, Facebook telah menggunakan dominasi dan kekuatan monopoli untuk menghancurkan persaingan yang lebih kecil dan memadamkan persaingan. Dengan menggunakan data dan uang yang sangat banyak, Facebook telah menghancurkan atau menghalangi yang dianggap perusahaan sebagai potensi ancaman. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa penyampaian kasus monopoli yang sudah terjadi di Amerika ini ya. Monopoli ini dilakukan oleh Facebook, yang mana Facebook ini ternyata telah membeli banyak aplikasi dan juga situs yang sudah beredar di dunia bahkan. Seperti contoh, Facebook itu pernah membeli WhatsApp dan juga Instagram. Nah, maka ternyata juga sudah merupakan kasus monopoli yang sudah berpengaruh bagi seluruh dunia. Nah, seperti apa lebih rincinya kita akan dijelaskan kembali oleh pemateri kita yang berikutnya, yaitu pemateri kita yang ketiga. Kepada pemateri yang ketiga, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator untuk mendiskusikan tentang faktor monopoli Facebook. Nah, yang pertama, efek jaringan yang kuat. Efek jaringan yang kuat di sini seperti yang kita ketahui bahwa di dunia ini sudah banyak mengenal atau mempergunakan Facebook. Menurut data Meta, jumlah pengguna aktif bulanan Facebook sebanyak 2,93 miliar pada kuartal 2 atau 2022. Nah, di sini mengapa disebut praktek monopoli? Karena pesaing kesulitan untuk memasuki ke ranah bisnis tersebut. Dikarenakan rata-rata konsumen sudah dimakan oleh Facebook. 2. Biaya peralihan yang tinggi untuk pengguna. Nah, mungkin sudah banyak orang tahu bahwa dengan menggunakan data dan uangnya yang sangat banyak, Facebook telah menghancurkan atau menghalangi apa yang dianggap perusahaan sebagai potensi ancaman. Contoh, Facebook membeli Instagram seharga 1 US dolar miliar pada 2012 dalam kesepakatan yang disetujui oleh FTC. Kemudian Facebook membeli WhatsApp pada 2014 dengan harga sekitar 22 miliar US dolar. Nah, disinilah praktek monopoli itu terjadi, bahwa setiap pesaing akan dihancurkan oleh Facebook dan berdiri sendiri. 3. Keunggulan data yang signifikan. Sini para pesaing sudah pasti enggan mengikuti atau berkecimpung ke dalam bisnis tersebut karena Facebook sudah unggul jauh sekali dari belakangan tahun ini. Nah, inilah yang terjadi praktek monopoli di mana perusahaan lain mau bersaing atau berkecimpung di dalam bisnis itu tetapi tidak bisa karena ada faktor-faktor tertentu yang menghambat perusahaan lain untuk masuk ke ranah bisnis tersebut. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penyampaian materi terkait faktor yang sudah terjadi terkait monopoli Facebook di Amerika ini ya. Nah, dilanjutkan ke materi yang berikutnya, yakni mengenai materi dampak monopoli yang sudah dilakukan oleh Facebook ini terhadap masyarakat dan juga terhadap kestabilan ekonomi. Nah, akan disampaikan oleh pemateri kita yang berikut ini. Kepada pemateri kita, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Seperti halnya pasar-pasar yang lain, dampak positif dan negatif juga terdapat pada pasar monopoli.
Yang pertama adalah dampak positif, yaitu mendorong peningkatan dan pengembangan fitur-fitur media. Hal ini selaras dengan dampak positif sistem pasar monopoli, yaitu kualitas yang diberikan akan selalu diupgrade atau dikembangkan dengan inovasi terbaru berdasarkan permintaan konsumen yang berorientasi untuk memenuhi permintaan pasar dan memperoleh keuntungan bagi perusahaan. Jadi setiap perusahaan akan berlomba-lomba untuk setiap perusahaan tersebut akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan produk fitur-fitur yang terbaik agar mereka tetap bisa mendapatkan keuntungan dan bisnis mereka bisa dapat tetap berjalan. Yang kedua, stabilitas jaringan dan keamanan data konsumen lebih terjamin. Karena hanya ada satu perusahaan yang menjalankan dan mengelola aplikasi atau provider tertentu, maka seluruh sistem database pengguna dan akan memiliki suatu standar pengamanan yang sistemnya hanya bisa diakses oleh perusahaan tersebut dan perusahaan lain tidak akan bisa membuat sistem keamanan semuhtahir perusahaan yang sudah berkecimpung di dunia tersebut. Dan kemudian server perangkat akan lebih stabil untuk penggunaan koneksi sehari-hari dan memperkecil resiko aplikasi error atau sinyal hilang karena perusahaan ini pasti sudah memikirkan hal tersebut secara matang-matang dan akan mempertahankannya sungguh-sungguh demi kepercayaan dan kredibilitas perusahaan kepada konsumen. Yang ketiga, tarif penggunaan cenderung stabil. Karena dalam pasar monopoli perusahaan tunggal adalah sebagai penentu harga, maka mereka akan mengalami resiko kolaps atau bangkrut yang kecil apabila harganya tidak sebanding dengan biaya produksi. Mereka akan dengan leluasa menentukan harga karena tidak akan ada perusahaan lain yang akan mengintervensi mereka di dalam penentuan harga. Itu adalah beberapa hal dari dampak positif pasar monopoli. Kemudian selain dampak positif terdapat juga dampak negatif dari pasar monopoli Facebook, yaitu tidak adanya persaingan. Hal ini diakibatkan karena untuk masuk dan bersaing di dalam dunia iptek khususnya di bidang provider ataupun aplikasi seperti Facebook membutuhkan investasi dan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu perusahaan-perusahaan yang lain akan berpikir dua kali sebelum masuk ke dalam dunia bisnis ini karena kalaupun mereka bisa masuk, mereka belum tentu bisa mendapatkan nama yang besar ataupun seperti ketenaran pemasaran Facebook. Kemudian yang menjadi dampak negatif berikutnya dari monopoli Facebook adalah produk yang tidak sesuai dengan keinginan. Karena hanya ada satu perusahaan tunggal yang melakukan maintenance atau produksi dari suatu aplikasi atau fitur-fitur dalam dunia internet, khususnya Facebook, maka konsumen mau tidak mau harus menggunakan fitur-fitur tersebut tanpa bisa mendapatkan substansi atau pengganti dari Facebook manakala Facebook tidak relevan dengan kebutuhan mereka sehari-hari. Begitulah dampak-dampak dari monopoli Facebook di bidang internet. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih, luar biasa, sangat jelas para pemirsa mengenai dampak-dampak monopoli Facebook yang sudah dijelaskan oleh pemateri kita yang memang ada dampak positif dan juga dampak. Namun ada cara bagaimana kita untuk tetap
menghadapi bagaimana monopoli ini berjalan. Nah, mengenai materi yang berikut ini akan disampaikan oleh pemateri kita yang keempat kepada pemateri kita. Kami persilahkan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan moderator. Nah, untuk cara mengatasi monopoli Facebook adalah sebagai berikut. 1. Membatasi ruang gerak monopolis. Ini bisa dilakukan dengan adanya campur tangan pemerintah dalam penentuan harga produksi. Yang kedua, regulasi ekonomi. Dan yang terakhir, mencegah monopolisasi dan penyalahgunaan anti kompetitif dengan mendirikan perusahaan tandingan sehingga mampu menguasai monopolis. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kita yang keempat. Nah, para pemirsa, begitulah penyampaian materi yang sudah kita dapat laksanakan pada kesempatan hari ini. Dan terakhir, akan saya sampaikan kesimpulan mengenai kasus yang sudah kelompok kami diskusikan, bahwa kasus tersebut jelas dikatakan sebagai contoh pasar monopoli, karena seluruh komponen media ini sudah dibeli dan hanya dikuasai oleh satu pihak saja, yaitu Facebook sebagai subjek utama. Nah, seperti itulah teman-teman dan juga para hadirin yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada beberapa saran dan juga kritik bagi kami membuka ruang yang sebesar-besarnya. Silahkan hubungi dari salah satu anggota kelompok kami. Pertemuan kita pada kesempatan hari ini cukup sekian. Banyak kekurangan, banyak kesalahan dari kelompok kami. Mohon dimaafkan yang sebanyak-banyaknya. Saya selaku moderator dan juga mewakili seluruh anggota kelompok kami, pamit undur diri, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.